Malaysia dan Singapura, dua negara jiran yang dulu pernah bergabung menjadi satu negara lalu berpisah jalan. Kini keduanya sama-sama saling bersaing untuk meraih kemajuan di berbagai sektor. Kali ini kami hendak membahas kemajuan sektor pariwisata yang mana Malaysia dan Singapura sama-sama bersaing ketat untuk menggait jutaan pelancong asing dari berbagai mancanegara. Malaysia dan Singapura keduanya mempunyai berbagai atraksi wisata yang menarik dan mempunyai ciri khasnya masing-masing sehingga selalu menjadi destinasi wisata utama bagi pelancong asing untuk menikmati aneka liburannya, salah satunya untuk liburan bulan madu yang tentu saja bakal menjadi kenangan indah seumur hidup. Lantas negara manakah yang menjadi pilihan untuk liburan bulan madu, Malaysia atau Singapura? Berikut ini kami akan sajikan info menarik dari situs pickyourtrail.com tentang pilihan liburan bulan madu antara Malaysia atau Singapura. Malaysia punya destinasi wisata yang terkenal di dunia yakni Genting Highland dan Menara Kembar Petronas. Meskipun keduanya layak untuk dikunjungi sekali saat berbulan madu, namun Malaysia juga punya pemandangan alam yang indah dan petualangan berfungsi sebagai resep yang sempurna. Dengan pantai yang eksotis, hutan hujan tropis, pasangan juga dapat menambahkan aktivitas petualangan seperti scuba atau snorkeling ke bulan madu mereka di Malaysia. Sementara Singapura adalah negara kota futuristik dengan satu kaki di masa lalu di Chinatown dan Little India yang bobrok. Jika Anda mencari liburan atau petualangan kota yang cepat, ini akan membantu Anda memutuskan antara Malaysia dan Singapura. Jadi, mari kita lanjutkan dan mencari perbedaan antara Singapura vs Malaysia sebagai tempat liburan yang lebih baik untuk bulan madu Anda. Cuaca dan waktu terbaik untuk berkunjung. Sementara Singapura dapat berkisar dari hari-hari panas dan cerah yang menyenangkan hingga hujan deras yang membuat Anda menebak-nebak keputusan kedua Anda untuk bepergian ke dunia bawah hujan ini. Setiap saat sepanjang tahun adalah waktu terbaik untuk mengunjungi Singapura kecuali musim hujan yang dimulai dari bulan November hingga Desember. Di catatan berbeda, Desember hingga September adalah waktu terbaik untuk mengunjungi Malaysia. Kegiatan dan tamasya. Nah, kalau soal aktivitas, kedua destinasi menawarkan aktivitas yang berbeda. Anda memiliki aktivitas petualangan, terutama bagi mereka yang menyukai alam bebas. Ada scuba diving dan snorkeling kelas dunia di Pulau Perhentian, Redang, dan Tioman. Hiking melalui perkebunan teh di Cameron Highlands, dan trekking melalui hutan Kalimantan akan memuaskan setiap penggemar petualangan. Di kawasan Selangor sekitar Kuala Lumpur, Anda dapat mengikuti ziplining, arung jeram, bahkan bungee jumping. Selain itu, mana yang menurut Anda akan lebih baik, Singapura vs Malaysia untuk bulan madu Anda? Taman hiburan, skydiving dalam ruangan, dan bungee jumping bola Bali hanyalah segelintir dari olahraga Singapura yang unik dan mengagumkan. Pulau Sentosa adalah rumah bagi Universal Studios dan tujuan bagi anak-anak maupun orang dewasa. Penjelajah lingkungan menikmati kayak santai melintasi Mandai Mangrove. Penggemar mobil jangan lewatkan kesempatan untuk berkendara dengan kecepatan tinggi di lintasan Formula 1 Singapura yang terkenal. Malaysia menawarkan berbagai kegiatan petualangan, terutama bagi mereka yang menyukai alam bebas. Ada scuba diving dan snorkeling kelas dunia di Kepulauan Perhentian, Redang, dan Tioman. Mendaki melalui perkebunan teh dataran tinggi Cameron dan mendaki melalui hutan Kalimantan akan menyenangkan setiap penggemar petualangan. Anda dapat mengikuti ziplining, arung jeram, dan bahkan bungee jumping di kawasan Selangor di sekitar Kuala Lumpur. Taman hiburan, skydiving dalam ruangan, dan bungee jumping terbalik hanyalah beberapa dari aktivitas aneh dan menakjubkan yang tersedia di Singapura. Pulau Sentosa adalah rumah bagi Universal Studios dan merupakan taman bermain untuk anak-anak dan orang dewasa. Penjelajah lingkungan akan menikmati kayak santai melalui Mandai Mangrove. Penggemar mobil tidak boleh melewatkan kesempatan untuk berkendara dengan kecepatan tinggi di trek Formula 1 Singapura yang terkenal. Durasi ideal untuk Singapura maksimum 4 hingga 5 hari dan Malaysia 5 hingga 6 hari akan dilakukan bagi mereka yang menantikan untuk menghargai pengalaman dengan tujuan ini. Anggaran, baik Singapura dan Malaysia dikenal sangat berbeda dalam hal pengeluaran. Jadi seberapa berbedanya mereka dalam hal anggaran? Yah, itu jatuh ke sejumlah faktor seperti durasi liburan. Untuk menyederhanakan hal, Malaysia dan Singapura memiliki penerbangan lebih murah. Catatan, biaya penerbangan bervariasi dari kota ke kota. Malaysia memiliki akomodasi yang lebih murah dan Singapura memiliki akomodasi yang cukup mahal. Jauh dari 5.000 hingga 6.000 rupiah Indian tarif malam yang akan Anda temukan di Singapura. Di Malaysia, harganya akan lebih murah seperti 2.000 hingga 3.000 semalam. Hal yang harus dilakukan, pemandangan Singapura semuanya tentang arsitektur kreatif dan melihat ke masa depan. Marina Bay Sands adalah rumah bagi bangunan kapal ikonik, dan Anda dapat naik ke lantai atas dan menikmati kolam renang tanpa batas yang menghadap ke kota.
Gardens by the Bay seperti film fiksi ilmiah, menjelajahi rumah kaca modern yang dipenuhi tanaman tropis seperti menara pohon futuristik di atasnya dan Anda diterangi seperti pesawat ruang angkasa di malam hari. Ikuti pelayaran sungai dengan bumbot tradisional dan lihat cakrawala ikonis dari permukaan air, termasuk lambang kota, patung Merlion. Kehidupan malam tergantung di mana Anda tinggal di Malaysia saat matahari terbenam. Anda mungkin menyesap bir dingin di bar pantai santai di pulau, atau berpesta semalaman dengan sesama pelancong di Kuala Lumpur. Singapura memiliki kehidupan malam untuk semua selera dan kecepatan, bar berbaris, di mana Anda dapat menyesap berbagai jenis koktail, berdansalah di salah satu klub Singapura, buka dari senja hingga fajar. Akses mudah maskapai penerbangan internasional besar terbang ke Singapura dan Malaysia yang mencakup berbagai tempat di Malaysia. Bandara utama Malaysia adalah Bandara Internasional Kuala Lumpur, yang menerima penerbangan dari seluruh dunia. Kuala Lumpur mungkin adalah basis maskapai hemat Air Asia, yang terbang ke seluruh Asia Tenggara dan menghubungkan Anda dengan seluruh negara. Untuk sebuah petualangan, kereta berjalan naik turun daratan, menghubungkan Kuala Lumpur dengan Bangkok. Visa, pengurusan visa turis untuk Singapura diproses melalui agen terpercaya dan terverifikasi. Ada berbagai agen perjalanan yang resmi dan terdaftar di imigrasi, biaya layanan dan biaya visa akan berlaku. Namun, bepergian ke Malaysia jauh lebih mudah jika dibandingkan dengan Singapura. Ini adalah visa kedatangan untuk semua pelancong. Anda harus memastikan bahwa paspor masih berlaku setidaknya 6 bulan setelah tanggal perjalanan Anda. Otoritas imigrasi akan mencap paspor Anda dengan izin kunjungan yang dapat digunakan untuk tinggal hingga 90 hari di Malaysia. Sudahkah Anda memutuskan antara Singapura vs Malaysia untuk bulan madu Anda? Ya, saya harap ini bermanfaat bagi kalian dan membantu Anda memutuskan kemana Anda ingin bepergian.